Waalaikumsalam Bu Rani. Kita ketemu lagi nih Bu Mita dengan sesuatu yang berbeda ya Bu Mita. Kalau dulu kita sama-sama makan guru nih. Ya Bu Mita, gimana kabarnya Bu Mita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani, kabar saya baik-baik saja. Gimana dengan Bu Rani kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mita pagi ini. Sangat sehat, apalagi di sini sangat sejuk nih di sekolahnya Bu Mita ya. Di sini banyak siswanya ya Bu Mita. Iya, alhamdulillah banyak Bu. Baik Bu Mita, hari ini tujuan saya kesini yaitu sebagai supervisor ya, sebagai pengamat. Jadi saya kesini untuk mengamati rencananya kan Bu Mita hari ini mau proses coaching nih bersama teman rekan guru yang ada di sini. Betul itu Bu Mita? Ya betul Bu Rani, mungkin nanti sekitar jam 9 saya akan melakukan coaching dengan rekan guru saya di sekolah ini untuk untuk membahas permasalahan siswa di sekolah ini Bu Rani. Sudah siap berarti Bu Mita ya? Insya Allah siap. Saya juga sudah siap untuk mendampingi Bu Mita sebagai supervisor ya, untuk menggunakan kompetensi coaching ya yang sudah dipelajari ini ya. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching ini ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu ya, berikan penjelasan dulu Bu Mita tentang proses coaching itu sendiri. Jadi begini Bu Mita, sebelum proses coaching yang akan Bu Mita lakukan, jadi di sini saya punya rubrik penilaian ya, yang sebelumnya sudah saya share. Jadi di rubrik penilaian itu di situ proses coaching harus sesuai dengan alur kita ya. Kita pasti sudah paham ya, Ya, kita ya. Kemudian harus sesuai dengan kompetensi coaching, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Apakah Ibu Mita sudah paham tentang rubrik penilaian seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, saya paham Bu Rani ya, rubrik penilaian dari sistem coaching yang alur kita ini. Baik Bu Mita ya, sudah paham tentang proses dari coaching. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bu Mita dulu bahwa dalam proses coaching nanti Ibu harus menggunakan rasa itu ya. Jadi rasa itu digunakan yaitu untuk agar Bu Mita bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu itu sendiri ya. Kemudian Bu Mita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada teman Bu Mita yang menjadi coach itu. Lalu kemudian merangkum pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan dari si coach itu nanti Bu Mita ya. Jadi nanti Bu Mita bisa memberikan apresiasi kepada coach ya, selain memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau terbuka, Bu Mita juga harus memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu Mita tentang penilaiannya? Ya Bu Rani, nanti waktu proses coaching nanti saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan melakukan proses coaching yang kompetensi itu dalam coaching itu. Jadi saya sudah memahami dengan jelas lebih penilaian yang sudah Ibu sampaikan. Nah, saya sudah melihat kalau Ibu sudah sangat siap dan juga berdasarkan pengalaman Bu Mita ya. Jadi selanjutnya saya akan tadi sudah tentang rubrik penilaian. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Mita ya. Boleh Bu Mita ya? Ya, silakan Bu Rani. Baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching ini. Baik Bu Rani, potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah tentang present, tentang atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Berarti Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya Bu? Iya Bu Rani. Itu tadi pertanyaan saya yang pertama ya Bu Mita. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan ini, yang tadi kan sudah Ibu sebutkan kompetensinya tadi ada yang berbobot, ada yang penuh dan mendengarkan aktif. Nah sekarang kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan ketika proses coaching ini dilaksanakan? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir ya pertanyaan saya Bu Mita, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Rani, indikator yang ingin saya kembangkan adalah yang ingin saya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Rani
atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Ya, jadi semua pertanyaan sudah dijawab secara rinci. Jadi begini kita setelah nanti Ibu melakukan proses coaching, kita akan bertemu lagi ya. Tadi sudah kita lakukan pertanyaan observasi. Nah, nanti pasca observasi. Jadi sekarang silakan kita coaching. Terima kasih Bu Mita. Nanti kita bertemu lagi di sesi kedua. Terima kasih Bu Rani. Action. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Bu Guru. Senang bisa bertemu dengan Anda hari ini ya untuk coaching. Sekarang kita akan melakukan coaching dengan menggunakan model kita untuk memandu percakapan kita. Mari kita mulai dengan tujuan. Apa yang ingin Anda capai dalam pengajaran Anda ke depannya? Jadi begini Bu Guru ya. Saya ingin menjadi lebih baik dalam memfasilitasi proses pembelajaran pada saat proses diskusi. Jadi saya masih bingung dalam proses diskusi itu masih ada anak-anak itu yang diam, ada yang bermain-main, begitu Bu. Oke, berarti ini tujuan yang sangat bagus ya Pak Dani. Apa hasil spesifik yang Anda harapkan dari peningkatan dalam memfasilitasi diskusi kelompoknya? Jadi yang saya harapkan itu adalah bagaimana di proses pembelajaran saya itu ketika metode diskusi itu saya ingin anak-anak itu semuanya aktif begitu, tidak ada yang bermain, tidak ada yang diam, hanya beberapa saja yang aktif begitu dalam proses diskusi. Yang saya harapkan bagaimana nanti diskusi itu berjalan sesuai yang saya inginkan, semuanya siswa itu menjadi aktif begitu. Oke, baik Pak Yani. Sekarang setelah itu bagaimana situasi Anda saat ini? Apa tantangan yang Anda hadapi untuk memfasilitasi diskusi kelompok di kelas? Nah itu tadi yang tantangannya itu ketika proses diskusi itu berjalan, itu seakan prosesnya itu tidak teratur gitu, tidak terarah, kacau begitu ya. Ada yang banyak bermain, ada yang itu sudah yang diam, itu tantangannya Jadi saya merasa masih kurang mampu membimbing mereka dalam proses tersebut. Begitu Bu. Oh ya, saya paham Pak Dani. Kemudian apakah Anda sudah mencoba strategi baru tertentu untuk mengatasi situasi ini Pak Dani? Sudah itu Bu. Jadi saya coba kemarin itu sudah membagi menjadi beberapa kelompok, tapi masih bingung juga dia. Anak-anak itu ketika sudah dibagi kelompoknya itu dia belum tahu itu apa yang akan dilakukan di masing-masing kelompok itu. Jadi yang hanya paham itu hanya siswa yang aktif saja, yang tidak aktif ini belum tahu apa yang akan dia lakukan. Gitu Bu, sesudah dibagi kelompok itu. Kemudian langkah-langkah yang menurut Anda bisa membantu perbaiki situasi ini apa Pak Dani? Yang saya akan lakukan mungkin begini Bu ya. Mungkin saya akan lakukan begini. Saya akan sesudah membagi kelompok itu, saya akan kasih instruksi yang lebih jelas mungkin ya. Saya akan menyampaikan kepada anak sudah dibagi kelompok bahwa setiap anak di masing-masing kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Jadi itu rencana saya, mungkin setelah dikasih masing-masing tugas rata gitu ya. Jadi siswa akan aktif semua, tidak ada yang diam gitu. Begitu rencana saya. Saya harus memberikan instruksi yang jelas terhadap masing-masing kelompok itu. Baik, itu adalah rencana yang bagus Pak Dani. Kemudian bagaimana kalau Anda juga memberikan waktu yang jelas untuk setiap anggota kelompok untuk berbicara? Dengan begitu siswa yang pendiam akan punya kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi. Ya itu juga mungkin bisa saya akan lakukan nanti selain membuat diskusi yang ada aturan yang lebih jelas, kemudian waktu mungkin juga saya akan berikan ke masing-masing kelompok supaya setiap masing-masing kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, untuk menyampaikan kemampuan diri mereka di dalam proses diskusi. Itu mungkin yang saya akan lakukan nanti. Selain membuat aturan yang jelas, saya akan memberikan masing-masing kelompok itu waktu. Luar biasa Pak Dani ya. Sekarang apa tindakan spesifik yang akan Anda lakukan setelah sesi coaching ini untuk mencapai tujuan Anda? Itu ya, yang yang spesifik harus saya buat ini panduan diskusi yang jelas. Artinya di dalam panduan itu mungkin nanti
di sana ada aturan berupa masing-masing siswa itu memiliki peran masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak memiliki peran di dalam proses diskusi. Itu mungkin panduan yang saya akan buat di dalam panduan untuk peran diskusi masing-masing. Bagus sekali Pak Dani. Kemudian kapan Anda berencana untuk memulai langkah-langkah ini? Terus kira-kira ada tidak ya temannya Pak Dani yang dapat membantu untuk menyiapkan rencana panduan peran dan aturan waktu untuk diskusi kelompok siswa di kelas? Ya, karena sekarang hari Jumat Bu Guru ya, jadi saya harus mempersiapkan minimal ini 2 hari ini untuk anunya Sabtu, Minggu. Berarti kalau tidak Senin, Selasa minggu depan saya akan melakukan rencana itu, karena dalam 2 hari saya akan mencoba membuat aturan dalam diskusi kelompok itu. Jadi saya rencananya minggu depan, dan ini juga ada teman saya di sana, rekan sejawat saya di sana, kelas 6 dia lumayan mahir, cukup berkompeten dalam proses pembelajaran diskusi. Itu Bu Guru. Luar biasa Pak Dani ya, saya sangat menghargai usaha dan komitmen Anda untuk memperbaiki metode pengajaran Anda. Anda sudah membuat rencana yang sangat baik. Apa perasaan Anda sekarang memiliki rencana yang lebih jelas? Perasaan saya alhamdulillah, karena sudah berbagi begini Bu Guru, agak pede sekarang rasanya. Saya memiliki percaya diri, komitmen untuk melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan. Saya yakin Anda akan lebih melihat hasil positifnya. Saya akan menantikan kabar baik dari Anda setelah percobaan ini. Terima kasih Pak atas kesedaran Anda. Terima kasih, pasti saya akan kabari Bu Guru ya. Terima kasih juga atas waktunya, karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Rani. Ya, tadi Bu Mita sudah melakukan proses coaching ya dengan CGP-nya dengan baik dan lancar Bu Mita, dan berdasarkan pengamatan saya ini, gimana sih perasaan Bu Mita setelah melakukan proses coaching ini? Baik Bu Rani, perasaan yang saya rasakan setelah melakukan coaching dengan coach saya dan rekan guru saya, kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa berjalan dengan baik, karena coaching ini sesuai dengan alur kita, dan saya merasa bahagia karena bisa mendengarkan cita-cita dari permasalahan guru saya dan bisa menemukan solusinya bersama-sama. Baik. Nah, Bu Mita, sebelum melakukan penutupan nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama nih Bu Mita, apa saja sih yang sudah Ibu Mita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Rani, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kecil untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu Mita, saya nih sebagai observer tadi kan memang sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, dan menurut pendapat saya Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terakhir yang ingin saya ajukan kepada Ibu itu, kompetensi apa sih selain yang tadi yang Ibu ingin kembangkan lagi? Baik Bu Rani, kompetensi yang ingin saya sampaikan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ini, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi bersama rekan saya. Baik, itu ya. Semoga proses coaching ini sebagai pembelajaran bagi saya, bagi Ibu, agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan bisa kita berbagi praktek baik pada teman yang lain. Baik Bu Mita, terima kasih untuk hari ini, kesempatannya bisa mengunjungi Ibu di sekolah Ibu yang sangat bagus ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih Bu Mita. Baik Bu, terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.